little bit of whiskey for Jaden there. There you go. Got big all the night. She's hitting all the legs. She sees the vision roll. Couple line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola. She gets up the differences. Halo Ergomates, selamat datang di Laboratorium Perencanaan Sistem Kerja dan Ergonomi 2026. Sebelumnya perkenalkan, aku Iniar dan aku Hadin. Di sini kita akan menemani kalian mempelajari modul 6 mengenai ergonomi kognitif dan beban kerja mental. Di sini kita akan membahas mengenai pengaruh kebisingan terhadap performansi kognitif suatu pekerja. So, jangan lewatkan videonya dan tonton videonya sampai habis karena prosedur praktikum akan dijelaskan pada video berikut ini. Sebelum memulai praktikum modul 6 ini, ada pun alat-alat yang perlu kalian ketahui yaitu virtual reality dan controllernya, kemudian sound levelometer, lembar pengamatan, dan alat tulis. So, without any further ado, let's go to the practicum. Dalam satu kloter praktikum terdiri dari 2 kelompok. Nantinya masing-masing kelompok akan melengkapi lembar pengamatan satu sama lain. Selanjutnya, tiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing, yaitu praktikan pertama bertugas sebagai operator dan praktikan kedua bertugas mencatat skor yang diperoleh operator. Skor tersebut nantinya akan menjadi pembeda antara kemampuan kognitif operator saat berada di ruang kerja dengan tingkat kebisingan 30 desibel dan 90 desibel. Oke teman-teman, setelah kalian mendapatkan datanya dari praktikum, kalian akan melakukan pengujian data atau pengolahan data menggunakan software Minitab. Di Minitab ini kalian akan melakukan 3 tahap, yaitu yang pertama kalian akan melakukan uji normalitas, lalu kalian akan melakukan uji priority test, dan yang ketiga kalian akan melakukan atau membuat bar chartnya. Jadi, untuk uji normalitas, kalian akan menggunakan probability plot. Langsung aja kalian klik drag, lalu pilih probability plot, klik multiple, dan oke. Untuk kedua variabelnya, kalian bisa langsung pilih dan masukkan ke graph variablesnya. Lalu klik oke. Nah, teman-teman, gambar ini yang kalian akan screenshot dan masukkan ke dalam laporan. Analisisnya bagaimana? Di sini kalian akan menganalisis mengenai apakah data tersebut sudah normal atau belum. Lalu kalian akan menganalisis nilai presentasinya, nilai rata-rata, dan juga nilai lower bound dan upper bound-nya. Yang pertama-tama, dari grafik ini kita bisa mengetahui bahwa datanya sudah berdistribusi normal. Karena titik-titik atau persebaran datanya ini sudah mendekati garis diagonal. Seperti itu. Sehingga apabila titik-titiknya masih tersebar mendekati garis diagonal, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Lalu kalian bisa melihat nilai mean-nya. Di sini kan nilai mean dari variabel 30 desibel sebesar 14. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa ini arahkan kursor kalian ke garis diagonalnya. Lalu kalian bisa lihat, di variabel 30 desibel rata-ratanya sebesar 14. Rata-rata 14 itu berada pada presentasi 50%, dengan nilai lower bound 13,04 sekian dan upper bound-nya 14,9 sekian. Lalu dari nilai mean dan juga nilai lower bound dan upper bound ini juga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai rata-ratanya masih berada dalam lower bound dan upper bound. Jadi dia tidak keluar dari nilai lower bound dan upper bound.
Lalu untuk presentasi 50% ini menandakan bahwa data memiliki sebaran yang sama rata. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk variabel 90 desibel, rata-ratanya didapatkan 9,54 dan berada pada presentasi 50%. Nilai lower bound didapatkan sebesar 8,8 sekian dan upper bound-nya 10,2 sekian. Pada variabel 90 desibel ini juga datanya dapat dikatakan normal karena nilai rata-ratanya masih berada di tengah-tengah lower bound dan upper bound-nya. Seperti itu. Lalu ini kalian langsung klik OK aja. Yang kedua, kalian akan melakukan uji parity test-nya. Untuk parity test, kalian bisa klik Start, lalu pilih yang Basic Statistik, dan klik parity test. Untuk sampel satunya, kalian masukkan variabel 30 desibel dan sampel 2-nya yang 90 desibel. Untuk ini, kalian pilih yang each sample is in column aja. Lalu kalian bisa klik OK. Di sini kalian melihat nilai p-value-nya. Nah, karena ini p-value-nya belum terlihat ya teman-teman, masih 0,0 sekian. Jadi, kita setting decimal places-nya. Sebenarnya sudah cukup sih, cuman segini. Nah, untuk di parity test ini kita melihat nilai p-value-nya terhadap H0-nya. Apabila nilai p-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. H0 diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedua faktor kebisingan terhadap performansi kognitif saat bekerja. Lalu apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua faktor kebisingan terhadap performansi kognitif saat bekerja. Seperti itu, teman-teman. Di sini karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, sehingga untuk data ini H0-nya ditolak. Maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua faktor kebisingan, yaitu faktor 30 desibel dan juga 90 desibel, terhadap performansi kognitif saat bekerja. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kalian akan membuat bar chart-nya, yaitu yang pertama klik graph, lalu pilih yang bar chart. Di sini kalian pilih yang simple, terus ini bars represents-nya pilih yang counts of unique values. Klik OK. Ini kedua variabelnya bisa kalian masukkan ke categorical variables, lalu klik OK. Seperti ini, teman-teman. Di bar chart ini, kalian akan menganalisis mengenai jumlah soal yang paling banyak dijawab benar oleh masing-masing petikan pada kedua tingkat kebisingan ini ya. Jadi kalian akan membandingkan performansi praktikan terhadap variabel 30 desibel dan juga 90 desibel. Untuk contoh analisisnya, kalian bisa membandingkan, semisal perbandingan rata-rata performansi kognitif antara kebisingan 30 desibel dan 90 desibel menunjukkan bahwa pada kebisingan 30 desibel, performansi kognitif peserta lebih baik dibandingkan pada variabel 90 desibel. Hal ini dikarenakan pada kebisingan 30 desibel menunjukkan rata-ratanya yaitu sebesar 13 soal jawaban benar, sedangkan pada kebisingan 90 desibel peserta hanya dapat menjawab 8 sampai 9 soal jawaban benar. Nah, sampai di situ aja teman-teman mengenai pengolahan data menggunakan software Minitab. Setelah melakukan pengolahan data menggunakan Minitab, kalian akan melakukan perhitungan rating dan bobot menggunakan metode NAS1LX yang akan dijelaskan di penjelasan LPS. Terima kasih.
pembelajaran modul 6 ekonomi kognitif dan bukan